Ya, perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya, ini bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang, artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk khususnya kepada prinsipal klien kami untuk berbicara dengan ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak gitu. Tapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinan yang untuk rujuk begitu ya, sangat kecil kemungkinan yang untuk rujuk, tetapi ya kita tetap harus menghargai peraturan peraturan Mahkamah Agung khususnya. Jadi kita tetap menunggu sampai sidang berikutnya 2 minggu lagi ya, dan sekarang tanggal berapa ya? 29 Mei 2023 jam 9 pagi. Mas Ari, apa yang bikin kemungkinannya begitu kecil sih Mas Ari? Sebentar. Ya sampai di situ aja. Kan kalau ada pertanyaan. Mas Ari, Mungkin hal yang kemungkinan Oke, satu lagi yang perlu kami sampaikan di sini ya, di dalam beberapa pemerintahan juga kan adanya informasi awal banget itu yang sejak awal bahwa klien kami juga pelit gitu ya, tidak menafkahi anak-anak. Nah, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inge yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya, bertanggung jawab terhadap pernikahan ini, perkawinan dia dengan Ibu Inge gitu ya. Jadi sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami, pihak tergugat. Ya saya rasa itu cukup untuk memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Tambahkan sedikit terkait klarifikasi dari pihak Ibu Inge pada persidangan yang lalu tanggal 8, bahasa itu secara eksplisit disebut bahwa Mas Ari Wibowo tidak pelit. Itu yang saya rasa perlu digarisbawahi. Kemudian selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya tuh sangat peduli terhadap kesejahteraan anak istri dan anak saya. Kemudian saat ini pun mungkin ada beberapa teman wartawan yang sudah ke rumah cari saya di rumah, ternyata rumah itu sedang renovasi besar-besaran, ya kan. Jadi rumah tinggal saya ini lagi renovasi besar-besaran, kira-kira 90% renovasi total. Itu juga awal-awalnya sebetulnya dimulai dari permintaan istri pengen punya island artinya tuh kayak meja di dapur ya. Tapi karena dapur yang sudah existing itu lebih kecil, artinya dapurnya harus dipindahin beserta semua saluran air, exhaust dan lain sebagainya. Akhirnya saya sekalian ya udah, gymnya pun kita ada gym pribadi. Ruang gymnya pun saya besarin supaya Inge, istri saya, bisa bikin konten di situ karena dia kan gemar olahraga, saya pun gemar olahraga. Saya pikir anak-anak saya juga 2 laki-laki akan olahraga juga pasti gitu ya. Jadi dapur saya besarin, gymnya saya besarin. Akhirnya satu rumah kita bongkar semua. Kalau itu bukan karena apa ya, karena perhatian saya kepada keluarga saya, itu buat apa lagi gitu ya kan. Karena rumah lama pun nggak rusak, nggak bocor, nggak jelek, masih bagus. Tapi ya saya pengen memberikan yang terbaik buat keluarga saya gitu. Dan itu sudah berjalan, rumah ini sudah renovasi 2 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Kemarin juga dari pihak kuasa hukumnya istri saya bilang minggu lalu sangat disayangkan Ari Wibowo tidak hadir di persidangan sehingga harus ditunda lagi. Seakan-akan saya itu tidak peduli dengan jalannya persidangan. Itu pun sebetulnya adalah pernyataan yang tidak benar. Karena
2 kali itu memang penggugat tidak dibutuhkan untuk hadir, cukup diwakilkan oleh kuasa hukum. Betul nggak? Ya. Iya kan? Jadi yang pertama itu bulan lalu itu karena dokumentasinya tidak lengkap, Ya. makanya diundur seminggu. Kemudian akhirnya baru pihak Lengkap. iya kan? Dinyatakan lengkap. Baru dinyatakan lengkap. Baru minggu lalu itu menunjuk mediator. Jadi di situ memang saya tidak perlu hadir gitu. Jadi agak dilebih-lebihkan, agak didramatisir kalau seakan-akan ini persidangan tertunda atau mundur terus karena ketidakhadiran saya gitu. Saya baru butuh hadir hari ini dan saya sangat menghargai hakim serta proses pengadilannya. Tidak mungkin saya mau kayak menghambat atau bagaimanapun juga, tidak mungkin. Saya sangat menghargai dan itu sebabnya kenapa kita hadir di sini. Mas Ari, mohon maaf sebelumnya, sempat kemarin Mbak Inge sendiri bilang dia tidak bisa memenuhi atau Mas Ari belum bisa memenuhi keinginan kayak pakaian, terus celana, seperti Ya, itu. silakan Tanggapannya kalau- gimana? Mas Iya, Ari? silahkan kalau misalnya seandainya bisa ngelihat lemari pakainya Inge, itu pakainya banyak sekali. Kalau itu dibilang tidak dia serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya, ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu. Selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik aja. Ngelihat Instagram Inge pun, ya lihat aja pakaiannya dia, kita ke luar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana. Apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi, yang mana ya soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Jadi sebetulnya siapa yang membuat statement-statement pada awalnya tidak menafkahi, kan itu semua cuma gorengan berita. Aku kan dari awal aku udah bilang ini semua fitnahan. Tapi saya kan tidak mau banyak bicara. Ya biar waktu yang akan membuktikan, pengadilan yang akan menyelesaikan, dan mudah-mudahan sampai kapanpun ya bagi saya masalah rumah tangga adalah rumah tangga, urusan dalam rumah tangga, bukan untuk menjadi sorotan media. Memang itu tidak saya kendaki, tidak saya inginkan, karena saya mengingat kasihan anak-anak saya, kasihan anak-anak kami, saya dan Inge, ya kan. Karena yang namanya jejak digital itu nggak akan kemana-mana. Kalau dibilang begini, dibilang begitu, ya itu pasti akan berdampak kepada anak-anak. Kita mah udah gede ya. Kalau misalnya saya dan istri saya gagal dalam pernikahan, ya sudahlah, kita nelen aja, kita bisa terima ya kan dengan lapang dada. Tapi tidak usah dijadikan segala sesuatu didramatisir, dilebih-lebihkan hanya untuk gorengan media. Itu kasihan anak-anak. Bagi saya itu seperti itu aja gitu. Jadi saya tidak akan pernah menjelekkan istri saya, walaupun saya tahu namanya dua manusia tidak ada yang sempurna, ya kan. Tapi ya terserah, kalau memang dari pihak sana mau ngomong begini begitu, saya cuma bisa bilang banyak sekali fitnahan, dan biar nanti pengadilan biar hakim yang menentukan, yang memutuskan siapa benar siapa salah, seperti itu. Mas Ari, Apa yang membuat kemungkinan tadi kan merujuk Ya gini, begini, banyak saya ngeliat nih ya, saya nggak terlalu mikirin lah gitu ya, komentar-komentar ya kan. Ada yang bilang wah itu orang udah keluar kata cerai tapi kok masih masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya, dan saya tetap harus tetap terus
memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami. Itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel atau lagi sakit hati atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi tolong jangan kayak gini loh, kita nggak pernah benar gitu ya. Dibilang wah gimana sih udah cerai kok masih seranjang, ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim, jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain ya itu urusan masing-masing gitu ya, karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi gitu. Mas Ari, Mas Ari, apa menurut yang bikin kuasa hukum kemungkinan di rujuk sana, itu kecil sih Mas Ari? Tadi kan sempat dibilang kemungkinan rujuk sangat kecil. Wah, kalau dari saya sih ya mungkin karena apa yang sudah dikatakan ke media ya, semua kebohongan itu membuka mata saya juga gitu, bahwa kok ternyata orang yang sudah 17 tahun bersama saya kok bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang tidak layak dikatakan. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna. Tapi tidak berarti juga semua masalah-masalah internal harus dipublish, harus disampaikan baik oleh kuasa hukumnya, ya lebih banyak oleh kuasa hukumnya Inge sih. Karena dari kemarin seperti itu kan adanya gitu. Tapi kan info-info yang didapat itu kan tentunya semua dari istri saya juga gitu. Berarti kan sedikit banyak juga sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Mas Ari benar nggak sih Mbak Inge sendiri aktivitas tetap melayani Mas Ari ketika sarapan atau bikin kopi? Sudah lama istri saya nggak bikinin sarapan buat saya. Itu biasanya saya masak sendiri atau membantu saya yang masak. Ya itu satu kebohongan lagi. Tapi ya nggak apa-apa, udah saya nggak mau bahas itu, biarin aja, kan saya udah bilang terserah istri saya mau ngomong apa silahkan aja. Mas Ari, terkait dengan mana Mas anak-anak tahu dari bicara dengan anak seperti apa? Ya urusan anak-anak nanti biar diselesaikan di pengadilan. Yang pasti mereka sudah tahu kebenarannya, mereka sudah tahu apa yang terjadi, dan saya tidak bisa bicara lebih dari itu. Mas Ari, kabarnya ketika nanti rumah sudah selesai, pindah kembali ke rumah, anak-anak bersama Mas Ari, sedangkan Mbak Ine keluar dari rumah. Betul? Mungkin alasannya kenapa, permintaan dari Mbak Ine kah atau? Kita lihat bagaimana nanti ya. Ini kan masih 2 minggu lagi, masih ada mediasi lagi. Jadi saya nggak mau bicara terlalu banyak. Saya luruskan, Ya, boleh. saya luruskan sedikit ya. Boleh. Artinya mengenai hak asuh berarti ya Mas ya, arah pertanyaannya ya. Bahwa kita selaku penggugat memang memperjuangkan hak asuh anak agar jatuh kepada pihak kita. Dalam hal ini pihak Mas Ari begitu Mas. Berarti gugatannya sendiri ada ya Mas tentang hak asuh anak ya? Mas Ari, kalau terkait dengan apa, janjian pranikah yang